الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Saya memperhatikan beberapa masjid-masjid megah yang ada di kota Alor, terkhusus yang ada di kota Kalabahi. Saya jadi teringat pesan Rasulullah SAW yang mana beliau sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan itu yang disampaikan oleh Rasulullah adalah warajulu qalbuhu mu'alliku fil masajid. Seorang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Ikhwani fillah rahimakumullah, masjid adalah rumah Allah yang memiliki kedudukan istimewa dengan banyak manfaat yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin dan muslimat yang senang atau yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Rasulullah SAW memotivasi kita agar gemar ke masjid karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak keistimewaan dan keutamaan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa keistimewaan bagi orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, setiap langkah menuju masjid merupakan kebaikan dan sarana penghapusan dosa dan meninggikan derajat. Jadi Rasulullah menyampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya yang satu menghapus kesalahan dan satunya lagi meninggikan derajat. Jadi dari hadis ini Rasulullah ingatkan kepada kita, ketika kita bersuci atau berwudu di rumah, kemudian kita memenuhi panggilan azan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka satu langkah kaki kanan kita Allah memberikan 1 derajat pahala kebaikan, dan 1 langkah kaki kiri kita Allah hapus 1 dosa. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, ketika kita berkumpul di dalam masjid untuk belajar Al-Quran, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kemudian kita mendapatkan rahmat Allah, dan kemudian kita dikelilingi oleh para malaikat. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kata Rasulullah SAW, tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat serta dikelilingi para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara para malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Nah, jadi dari hadis ini Rasulullah menyampaikan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang berkumpul di dalam masjid-masjid Allah. Jadi di dalam masjid kita membentuk sebuah kelompok, kita membaca Al-Quran, atau kita diskusi tentang masalah-masalah agama. Maka itu kata Rasulullah SAW, kita mendapatkan rahmat Allah. Bahkan dari tempat kita duduk itu kita dikelilingi oleh para malaikat dari bumi sampai ke penjuru langit. Bahkan Allah menyebut-nyebut nama-nama kita di antara para malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Maka itu salah satu bentuk keutamaan orang-orang yang selalu berkumpul di rumah Allah untuk membaca Al-Quran atau berdiskusi masalah agama, atau kita kumpul yang biasa kita sebut dengan liko. Kemudian keutamaan yang ketiga kata Rasulullah SAW, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat, khususnya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, Allah memberikan pahala 25 kali lipat, ada di riwayat yang lain 27 kali lipat. Jadi kata Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Solat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding solatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya, lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan solat berjamaah. Jadi maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Jadi apabila dia melaksanakan solat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat solatnya. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia, dan seorang pun dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan solat selama dia menanti pelaksanaan solat. Jadi ketika kita melaksanakan solat berjamaah di rumah, Allah memberikan keutamaan berupa pahala 25 kali lipat atau bahkan 27 kali lipat dibandingkan dengan ketika kita melaksanakan solat sendiri di rumah. Kemudian keutamaan yang keempat, dari sekian banyak keutamaan, bahwasanya ketika kita melaksanakan solat di malam hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya yang sempurna pada hari akhirat kelak. Jadi kata Rasulullah SAW dari Abdullah bin Aus dari Buraidah bahwasanya Nabi SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan pada malam gelap gulita menuju masjid untuk sholat berjamaah, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pahala berupa cahaya yang akan kita dapatkan pada hari kiamat. Jadi cahaya ini ketika kita dikumpulkan pada hari kiamat dari seluruh umatnya seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sekian miliaran manusia itulah Rasulullah akan mencari umatnya. Beliau melihat dari cahaya yang tampak dari wajah-wajah umatnya, itulah yang akan Rasulullah panggil, kemudian Rasulullah memberikan minuman dari telaga Al-Kautsar. Jadi Rasulullah menandai umatnya itu dari cahaya-cahaya yang muncul dari wajahnya. Cahaya itu muncul karena apa? Jadi karena mereka sering melaksanakan sholat di malam hari. Jadi orang melaksanakan mungkin ketika subuh adalah waktu yang paling berat, waktu yang paling berat bagi orang munafik. Maka di waktu subuh itu orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian sholat isya juga salah satu waktu yang paling berat bagi orang-orang munafik. Maka Allah memberikan keistimewaan bagi orang yang berjalan di malam gelap gulita menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ikhwani fillah rahimakumullah, sedikit ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk dalam kategori orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.